Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama kali puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan membuat tugas untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah metode numerik yang dibimbing oleh Ibu Putri Fauziatul Asri, SSI, MSI, P. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok yang beranggota 4 orang, yakni saya Hala Zalipa sebagai moderator, dan rekan saya, Dan saya Lukman Sahari sebagai penyaji. Dan saya Adi Yusuf sebagai penyaji. Saya Otoniel Safa Jamili sebagai penyaji. kami akan mempresentasikan materi interpolasi polinomial Lagrange. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu definisi interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange adalah metode matematika yang digunakan untuk menentukan polinomial yang melewati sekumpulan titik data tertentu. Polinomial ini digunakan untuk memperkirakan nilai fungsi pada titik yang tidak diketahui dalam rentang data yang diberikan. Metode ini dinamai dari matematikawan Joseph Louis Lagrange. Selanjutnya yaitu kegunaan interpolasi Lagrange. Yang pertama yaitu approximation atau pendekatan. Ini membantu memperkirakan nilai fungsi di antara data yang diketahui. Yang kedua, numerical analysis. Biasanya ini digunakan dalam memproses data, analisis data eksperimen, dan simulasi. Yang ketiga yaitu grafik untuk menggambarkan pola suatu fungsi berdasarkan jumlah titik data. Yang keempat, memprosesan sinyal dan citra. Biasanya digunakan untuk merekonstruksi atau memperbaiki data yang hilang. Yang terakhir kegunaannya itu komputasi sains. Ini membantu dalam memodelkan fenomena fisis atau saintiksis. Selanjutnya materi yang disampaikan oleh Lukman. Kepada Lukman, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membawakan materi algoritma penyelesaian interpolasi Lagrange. Untuk langkah yang pertama itu diberikan n plus 1 titik data, yaitu x0 y0, x1 y1, sampai dengan xn yn. Untuk menentukan polinomial Lagrange ya, kita gunakan rumus Lx adalah polinomial interpolasi Lagrange pada X. Notasi penjumlahan atau sigma berjalan dari I sama dengan 0 hingga N, di mana N adalah jumlah titik data dikurangi 1. Y adalah nilai fungsi yang diketahui pada titik X. Lix adalah polinomial basis Lagrange untuk setiap I. Dan untuk yang di bawahnya nilai Lix adalah Li sub I dari Lx dari X sama dengan hasil perkalian dari Xi kurang Xj dibagi Xi dikurang Xj untuk semua J yang tidak sama dengan I. Lebih jelasnya, Lix adalah polinomial interpolasi Lagrange yang terkait dengan titik TI. Xi adalah nilai X pada titik TI, Xj adalah nilai X pada titik TJ. Terus perkalian dilakukan untuk semua nilai J yang tidak sama dengan I. Lanjut.
Kemudian langkah-langkah untuk menentukan polinomial Lagrange diantaranya yang pertama hitung nilai LIX untuk setiap titik data ini. Untuk penggunaan titik data berjumlah 3, rumus dari L0x-nya adalah X dikurang X1 per X0 dikurang X1 dikali X dikurang X2 per X2 dikurang X2. Untuk nilai L1x-nya digunakan rumus X dikurang X0 per X1 dikurang X0 dikali X dikurang X0 per X1 dikurang X2. Dan untuk yang tanda ketiga atau L2x-nya digunakan rumus L2x sama dengan X dikurang X0 per X2 dikurang X0 dikali X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Dan untuk langkah yang kedua, kita kalikan DI dengan LIX. Untuk langkah ini merupakan contoh LX ataupun untuk langkah selanjutnya. Yang ketiga yaitu jumlahkan semua hasil untuk membentuk polinomial interpolasi. Untuk rumus polinomial interpolasi sendiri digunakan rumus PX, YI untuk data yang tadi berjumlah 3, berarti PX sama dengan Y0 dikali L0X ditambah dengan Y0 dikali Y1 dikali L1X ditambah Y2 dikali L2X. Terima kasih kepada Saudara Lukman. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ade Yusuf. Kepada Ade Yusuf dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai contoh soal. Nah, yaitu diberikan 3 titik data yaitu 1,2, 3,6, dan 5,10. Lalu pertanyaannya adalah tentukan nilai fungsi Px pada X sama dengan 4 menggunakan interpolasi Lagrange. Dari soal ini diketahui bahwa X0 yaitu sama dengan 1, Y0 sama dengan 2, dan X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 6, dan X2 sama dengan 5, dan Y2 sama dengan 10. Lanjut. Lalu seperti yang telah dijelaskan Bang Lukman sebelumnya, pertama kita hitung dulu basis polinomialnya. Untuk untuk X0 yang mana X0 itu adalah sama dengan 1, atau L0X sama dengan X dikurang X1 per X0 kurang X1 dikali X kurang X2 per X0 kurang X2. Lalu kita substitusikan nilai dari X0, X1, dan X2 tersebut. Dia dapatkan hasil X kurang 3 per 1 kurang 3 dikalikan X kurang 5 per 1 kurang 5. Lalu dapatkanlah persamaan yaitu X kurang 3 dikali X kurang 5 per 12. Lalu yang kedua itu untuk L1X. Untuk X sama dengan 3. L1X sama dengan X kurang X0 per X1 kurang X0 dikali X kurang X2 per X1 kurang X2. Lalu kita substitusikan lagi X0, X1, dan X2-nya, yaitu menjadi X kurang 1 per 3 kurang 1 dikali X kurang 5 per 3 kurang 5. Lalu dapatkanlah persamaan min X kurang 1 dikali X kurang 5 per 8. Lalu terakhir yaitu untuk L2, untuk X2 sama dengan 5. L2X sama dengan X kurang X0 per X2 kurang X0 dikali X kurang X1 per X2 kurang X1. Lalu substitusikan lagi nilai X0, X1, dan X2-nya. Dapatkanlah hasil X kurang 1 per 5 kurang 1 kali X kurang 3 per 5 kurang 3 sama dengan X kurang 1 dikali X kurang 3 per 8. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke polinomial Px. Dari mana rumus Px tadi yaitu Y0 dikali XL 0x tambah Y1 dikali L1x ditambah Y2 L2 dikali L2x. Nah, untuk itu Px sama dengan kita substitusikan nilai-nilainya yaitu untuk Y0 yang sebelumnya itu 2 dikalikan dengan persamaan L0x tadi sebelumnya yaitu X kurang 3 dikali X kurang 5 per 12 lalu ditambahkan dengan Y1 kali L1x yaitu 6 dikali dalam kurung min X kurang 1 dikali X kurang 5 per 8. Lalu ditambahkan dengan Y2 dikali L2X yaitu 10 dikali X kurang 1
dikali X kurang 3 per 8. Ya. Lalu kita substitusikan untuk nilai X yang pada soal, yaitu pada X sama dengan 4. Kita substitusikan ke persamaan L0X, di mana X kita ganti dengan angka 4. Jadi L0X sama dengan 4, yaitu 4 dikurang 3 dikali 4 kurang 5 per 12, sama dengan 1 dikali min 1 per 12. Lalu dapatkanlah hasil min 1 per 12. Untuk L1, yaitu 4 min 4 kurang 1 dikali 1 kurang 5 per 8. Yaitu dapatkan hasil sama dengan min 3 dikali min 1 per 8. Lalu sama dengan 3, hasilnya yaitu 3 per 8. Dan terakhir untuk L2, yaitu L2 sama dengan 4 dikurang 1 dikali 4 kurang 3 per 8, sama dengan 3 dikali 1 per 8. Lalu dapatkanlah hasilnya yaitu 3 per 8. Next. Nah, jika sudah didapatkan hasil L1, L0, L0, L1 dan L2, kita masukkan ke persamaan awal, yaitu Px sama dengan Y0 kali L0 ditambah Y1 dikali L1 ditambah Y2 dikali L2, yang dimana Y0 yaitu 2 dikalikan dengan L0 yaitu min 1 per 12, lalu ditambahkan dengan Y1 sama dengan 6 dikalikan dengan L1 sama dengan 3 per 8, ditambah dengan Y2 yaitu 10 dikalikan dengan L2 yaitu 3 per 8. Lalu kita cari hasilnya yaitu 2 dikali min 1 per 12 dapatkan hasilnya min 2 per 12. Lalu untuk 6 dikali 3 per 8 dapatkan hasil 18 per 8. Dan untuk 10 kali 3 per 8 dapatkan hasil 30 per 8. Lalu untuk min 2 per 12 kita bagi 2 untuk kita kecilkan, dapatkan hasil min 1 per 6 tambah 48 per 8. 48 per 8 didapat dari hasil penjumlahan 18 per 8 ditambah 30 per 8. Lalu kita ganti bilangan tersebut menjadi desimal, didapatkan hasil min 0,1667 ditambah 6. Dan dapatkanlah hasil akhirnya yaitu 5,833 untuk X sama dengan 4. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Nah. Terima kasih kepada Saudara Ade. Materi selanjutnya yang disampaikan oleh Tony. Kepada Tony, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal kedua. Untuk pengerjaan contoh soal kedua ini sama persis dengan apa yang telah dikerjakan oleh Ade, hanya saja beda soal. Untuk soal sendiri, di sini dikatakan seorang insinyur teknik sipil sedang menganalisis ketinggian permukaan jalan di beberapa titik untuk merancang sistem drainase. Data pengukuran diperoleh sebagai berikut. Titik A, dengan jarak 100 meter dari awal jalan, memiliki ketinggian 10 meter. Titik B, 200 meter dari awal jalan, memiliki ketinggian 15 meter. Titik C, 300 meter dari awal jalan, memiliki ketinggian 25 meter. Di sini ditanya perkiraan ketinggian permukaan jalan di titik berjarak 250 meter menggunakan interpolasi Lagrange. Langkah awal yang akan kita kerjakan yaitu mengumpulkan data-data yang diketahui dari soal. Di mana diketahui dari soal X0 Y0-nya 110, X1 Y1 215, X2 Y2-nya 325. Dan yang ditanya yaitu di saat X 250, Y-nya berapa? Untuk mencari Y-nya tersebut yang ditanya, kita dapat menggunakan persamaan polinomial interpolasi Lagrange, yaitu Px sama dengan Y0 L0 ditambah Y1 L1 ditambah Y2 L2.
Di persamaan ini, Y0, Y1, Y2-nya sudah diketahui, tinggal L0, L1, dan L2. Maka kita menghitung nilai dari L0, L1, L2-nya. Untuk N0 sendiri, L0x sama dengan X dikurang X1 dikalikan dengan X dikurang X2 per X0 dikurang X1 dikalikan dengan X0 dikurang X2. Di sini kita substitusikan nilai-nilai dari X1 dan X0 dan X2. Sehingga hasilnya X dikurang 200 dikalikan dengan X dikurang 300 per 100 dikurang 200 dikalikan dengan 100 dikurang 300. Di mana hasilnya X dikurang 200 dikalikan dengan X dikurang 300 per 20.000. Untuk L1X-nya dapat diperoleh dari X dikurang X0 dikalikan dengan X dikurang X2 per X1 kurang X0 dikalikan dengan X1 kurang X2, maka diperoleh min dari X dikurang 100 dikalikan dengan X dikurang 300 per 10.000. Selanjutnya L2X dapat diperoleh dari X dikurang X0 dikalikan dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1 dikalikan dengan X2 dikurang X0, maka diperoleh X dikurang 100 dikalikan dengan X kurang 200 per 20.000. Setelah kita memperoleh nilai persamaan dari L0, L1, dan L2X, selanjutnya kita menghitung Lx-nya pada saat X sama dengan 250. Untuk L0, 250, pada persamaan L0 yang telah kita dapat, kita masukkan ke dalam sini, dan kita substitusikan nilai X-nya menjadi 250. Sehingga diperoleh persamaannya 250 dikurang 200 dikalikan dengan 250 dikurang 300 per 20.000. Dan kita memperoleh L0-nya min 0,125. Selanjutnya kita mencari L1 250. Kita gunakan persamaan yang telah kita dapat sebelumnya dan kita substitusikan nilai X-nya itu 250, maka kita peroleh persamaannya min dari 250 dikurang 100 dikalikan dengan 250 dikurang 300 per 10.000. Maka kita peroleh hasilnya 0,75. Selanjutnya kita mencari L2 250. Sama kita menggunakan persamaan yang kita peroleh sebelumnya. Tinggal kita substitusikan nilai X-nya menjadi 250. Sehingga kita peroleh 250 dikurang 100 dikalikan dengan 250 dikurang 200 per 20.000. Maka kita peroleh L2-nya 0,375. Selanjutnya setelah kita mendapatkan L250-nya, selanjutnya kita mencari nilai Px-nya di mana X sama dengan 250. Kita menggunakan persamaan polinomial awal yaitu Px sama dengan Y0 dikali L0 tambah Y1 dikali L1 ditambah Y2 kali L2. Tinggal kita substitusikan angka-angka yang sudah kita peroleh sebelumnya, di mana Y0 sampai dengan 10 dikalikan dengan L0 yaitu min 0,125 ditambah Y1 15 dikalikan dengan L1 0,75 ditambah Y2 25 dikalikan dengan L2 0,375. Setelah dihitung, kita memperoleh 19,375. Jadi, dari pengerjaan contoh soal ini dapat kita simpulkan bahwasanya ketinggian di permukaan jalan di titik berjarak 250 meter dari awal jalan yaitu setinggi 19,375 meter. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tony yang telah menyampaikan materi terakhir. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Materi interpolasi dapat disimpulkan untuk kesimpulannya itu terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihan. Interpolasi polinominal Lagrange ini sederhana. Rumusnya langsung dan tidak memerlukan perhitungan matriks. Yang kedua yaitu fleksibel. Cocok untuk data berukuran kecil hingga sedang. Yang ketiga yaitu akurat. Untuk jumlah titik data kecil, interpolasi ini memberikan hasil yang baik. Yang terakhir yaitu membutuhkan derivatif. Berbeda dengan beberapa metode interpolasi lainnya seperti Hermite. Selanjutnya yaitu untuk kekurangannya, yang pertama kompleksitas tinggi. Terjadi ketika jumlah titik data besar, perhitungan menjadi rumit. Yang kedua yaitu efek Runge. Jika titik-titik data tidak terdistribusi dengan baik, interpolasi bisa menghasilkan osilasi besar pada batas interval. Yang ketiga, kalkulasi berulang. Terdapat perubahan pada suatu titik data memerlukan rekalkulasi keseluruhan polinominal. Yang terakhir yaitu tidak efisien untuk dataset besar. Algoritma tidak dirancang untuk aplikasi data skala besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.